Sementara itu di kota Serang, Banten, polisi menangkap sejumlah remaja anggota geng motor yang sebelumnya videonya viral saat berkonvoi mengacungkan senjata tajam. Yuk mengenai pertengkaran antara seorang guru dan seorang siswi di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, pertengkaran Apa yang Anda pikirkan ketika melihat tayangan tersebut? Apakah segala fenomena buruk yang dialami pelajar itu adalah dampak dari sistem pendidikan kita? Apakah sekolah adalah tempat kunci untuk menemukan solusi daripada permasalahan tersebut? Semua pertanyaan itu berkecambuk di dalam diri, seakan menuntut untuk diselesaikan. Lalu, apakah peran guru dalam hal ini sangat krusial? Pelajar mempunyai peran penting dalam mengkonstruksi masa depan. Kita sebagai generasi sebelumnya menaruh harapan besar di pundaknya. Namun, jika kita selaku pendidik tidak berbenah diri, apakah hasil yang diharapkan akan terjadi? Para pakar pendidikan di Indonesia sebenarnya sudah cukup kenyang dengan teori-teori pendidikan. Teori-teori yang ditelatar belakangi oleh berbagai macam aliran seperti empirisme, nativisme, dan konvergensi telah melahirkan suatu pemahaman bahwa pembentukan dan perkembangan manusia dalam menerima informasi dan pendidikan ditentukan oleh faktor lingkungan dan sesuatu yang bersifat kodratik. Hanya saja masalahnya ada pada persoalan implementasi. Bagaimana usaha kita dalam mengaplikasikannya? Masalah di Indonesia sebenarnya banyak yang bisa diselesaikan jika pendidikan kita menjunjung tinggi sisi humanis para peserta didik. Salah satu contoh dari pendidikan yang pada realitasnya kurang menerapkan dasar-dasar perkembangan anak bisa kita lihat pada pendidikan usia dini dan dasar. Kita tahu di buku panduan untuk kehamilan yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan, di sana tercantum bahwa dalam psikologi perkembangan anak adalah sangat wajar jika pada usia 6-7 tahun, mereka hanya bisa belajar menghitung dari 1 sampai 10. Namun, hari ini kita mendapati ketimpangan yang nyata atas nama pendidikan. Di usia 6-7 tahun, mereka dipaksa untuk bisa belajar membaca dan pelajaran lainnya yang disyaratkan untuk bisa memasuki jenjang SD tertentu, yang notabene adalah sekolah favorit. Anak yang seharusnya mendapatkan pembinaan untuk meluaskan jiwanya, yang terjadi malah penjejalan dalam materi sehingga di jenjang pendidikan selanjutnya membuat anak semakin tidak tertarik dengan ilmu pengetahuan. Para ahli mengatakan pada dasarnya semua anak senang belajar. Kalau anak tidak senang belajar, siapa yang salah? Lingkungan yang salah. Bisa lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan sebagainya. Ditambah lagi dalam perkembangan zaman ini, pada saat mereka memasuki jenjang SMP dan SMA, kemudian kita bertanya kepada mereka, pelajaran apakah yang mereka sukai? Lantas mereka menjawab, pelajaran anu guruna kerapat. apakah ada hubungan kausalitas yang nyata dari kasus itu? Kalau udah masuk SMP itu kan namanya itu udah fase remaja awal ya. Remaja awal yang udah lepas dari katakanlah hal-hal yang sifatnya struktur waktu SD. Jadi di SMP ini mereka ibaratnya sudah mulai punya pola pikir yang divergen istilahnya. Pikiran divergen tuh yang sudah mulai melebar. Jadi nggak konvergen lagi yang cuman ikut sesuai dengan pakem, tapi udah ada perkembangan nih pola pikir anak-anak yang remaja awal itu. Selain itu, ada bentuk trauma lain yang terjadi di lingkungan perkembangan anak kita. Sedari kecil, lingkungan dan pendidikan kita kurang mengakomodir kebutuhan anak untuk berkembang. Ketika anak bertanya dianggap bodoh dan kemudian ketika anak mendebat orang tua dianggap tidak sopan, maka secara tidak sadar kita sudah mengkerdilkan daya kritis anak sehingga hasrat percaya diri yang semestinya dikembangkan dalam golden age-nya itu sudah terkubur sedari dini. Tekanan-tekanan semacam itu di kemudian hari mewujud pada sebuah kondisi trauma belajar.
Kondisi ini diperparah dengan terus terakumulasinya tekanan-tekanan seperti itu. Sehingga dalam benaknya, si anak akan menunjukkan sisi lain dari dirinya. Ibarat menemukan oase di padang gurun. Anak akan merasa media itu berguna sekali untuk mengakomodasi kebutuhan hasratnya yang tertimbun lama. Maka, tak heran jika kita mendapati putra-putri kita mengeluarkan kata-kata bernada sarkasme di media sosialnya. Kenapa banyak sekali orang tua merasa bahwa pendidikan itu adalah tanggung jawabnya sekolah maupun guru saja? Ini tidak benar. Orang tua adalah guru pertama. Apakah kita pernah mendapati ketika di dalam kelas, peserta didik anak laki-laki kita kebanyakan enggan melakukan berbagai kegiatan dalam pengembangan belajarnya? Anak perempuan justru yang selalu mendominasi dalam mengambil inisiatif pengembangan dirinya. Coba anak-anak, Bapak mau tanya di antara kalian siapa yang menjadi pengurus OSIS, ngacung semuanya. Yang jadi pengurus OSIS. Ini laki-lakinya mana ya? Kemana anak laki-laki kita? Tergerusnya nilai-nilai kepemimpinan pada peserta didik laki-laki merupakan masalah saat ini yang jarang kita perhatikan. Di dalam tinjauan ilmu psikologis, kondisi ini bisa cenderung pada istilah unfinished business. Jadi unfinished business itu dan istilah ada urusan yang belum selesai. Punya problem psikologi. Sehingga mereka nggak berani, amen, saya laki-laki, saya pemimpin, itu nggak ada Pak. Ini adalah sebuah fakta. Hal ini merujuk pada kondisi anak yang belum selesai dengan urusannya. Mereka cenderung untuk menganggap sekolah bukanlah tempat yang cocok dengan kepribadiannya. Dalam proses mengaktualisasikan dirinya, anak-anak laki-laki lebih memilih bergaul di jalanan atau menongkrong dengan teman sebayanya. Mereka menganggap di sekolah tidak ada program atau figur yang bisa mereka jadikan model dalam upaya mengakomodasi kebutuhan mereka dalam menemukan identitasnya. Balapan, menongkrong, dan bermain game adalah kegiatan yang mereka anggap sudah mewakili spirit mereka dalam menemukan kepribadiannya. Itu semua terjadi karena sekolah sudah kehilangan kepercayaannya dalam memfasilitasi pencarian jati diri dan bakat mereka. Ya, artinya banyak kemungkinan yang bisa terjadi kalau kita tidak pandai memuaskan rasa ingin tahu si anak itu, memang kemudian dia kan bisa beralih mencari pengetahuan ya dengan caranya dia sendiri. Nah, apalagi sekarang kan nih tantangannya adalah akses informasi yang cukup luas ya. Jadi dalam hal ini guru memang juga harus ikut juga berkembang sesuai dengan pola pikir si anak ini. Di zaman hiperrealitas ini, anak akan diterpa berbagai macam informasi yang berseliweran secara masif. Banyak informasi yang mereka terima bukanlah sesuatu yang mereka butuhkan. Jika si anak tidak dibekali filter dalam dirinya, maka akan semakin memperparah kondisi psikologisnya. Beban berat di masa lalu akan tertimbun dan endapan itu di suatu saat akan menjangkiti perilakunya hari ini. Beban psikologis yang teramat berat seperti broken home, akibat perceraian orang tua, KDRT, dan lain sebagainya, tentunya itu akan berpengaruh pada kondisi kejiwaan si anak. Seperti pada tayangan di awal, alih-alih melakukan tindakan yang baik dengan belajar dan menuntut ilmu, yang ada malah kebalikannya. Anak menjadi pelaku kriminal dan terjerumus di dunia yang kelam. Sungguh sangat disayangkan, karena ketidakmampuan kita dalam mengantisipasi masalah tersebut, anak menjadi korban. Data ini adalah kondisi real yang terjadi di lapangan. Bagaimana anak usia remaja harus berhadapan dengan hukum, menempatkan anak menjadi pelaku bukan korban. Kekerasan fisik menempati urutan tertinggi. Salah satu faktanya sering kita mendapati video viral tentang aksi perkelahian remaja yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Sementara itu disusul dengan perilaku kekerasan seksual. Tidak aneh jika di zaman ini kekerasan seksual angkanya semakin tinggi, mengingat teknologi telah mempermudah para pelajar mengakses tayangan berbau pornografi yang mengakibatkan timbulnya hasrat seksual yang berlebih. Kecelakaan lalu lintas juga menunjukkan angka yang signifikan karena tren balap liar sudah marak terjadi.
Pencurian yang dilakukan oleh remaja angkanya juga cukup memprihatinkan. Kekerasan psikis juga perlu mendapat perhatian khusus, di mana kasus bullying dan persekusi kerap terjadi di lingkungan pendidikan. Kepemilikan senjata tajam juga mendapati angka yang besar menurut kasusnya. Anak yang terlibat dalam geng motor, selain menggunakan senjata tajam untuk aksi kriminalitas, mereka juga jadikan senjata tajam ini sebagai identitas kelompoknya. Kasus sodomi walaupun secara statistik menempati urutan 4 terbawah, namun jika melihat kasusnya, angka itu cukup memprihatinkan. Ini membuktikan bahwa tayangan-tayangan pornografi dan kondisi lingkungan serta pendampingan keluarga sangat berpengaruh terhadap kasus ini. Selain itu, aborsi, pembunuhan, dan penculikan yang angkanya memiliki urutan terendah, namun cukup menunjukkan kemirisan karena kasus itu adalah tindak kasus yang terhitung berat dan tidak semestinya dilakukan oleh pelajar. Data kasus anak berhadapan dengan hukum ini harusnya menjadi bahan refleksi bersama bagi kita selaku insan pendidikan. Kita sebagai pengelola pendidikan bertanggung jawab terhadap anak-anak yang berada di sekolah, baik dia kejadian yang pada saat di dalam sekolah ataupun di luar sekolah. Kasus hukum yang menjerat anak ini tidak hanya ditimbulkan dari pengaruh lingkungan saja, melainkan juga kurangnya wawasan yang diperoleh dari bangku sekolahnya. Namun, terlepas dari hal itu, sekolah masih menjadi tumpuan dan ekspektasi besar masyarakat umum terhadap nasib bangsa di masa depan. Sehingga cita-cita bersama untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa terwujud dan dirasakan bersama. Pendidikan itu adalah proses mengintegrasikan nilai-nilai baik terhadap jiwa anak dan mengintegrasikan individu anak dengan dunia nilai-nilai. Jika kita sudah memahami dan menyepakati konsep ini, artinya pendidikan tidak hanya dipusatkan pada pengasahan sisi kognitif anak saja, melainkan juga harus berorientasi pada pembentukan karakter baik. Alhasil, menjadi PR besar bagi kita untuk menyelenggarakan pendidikan yang komprehensif, meliputi semua aspek dalam kehidupan manusia. Namun, lagi-lagi kita harus bertemu dengan anomali yang kontradiktif. Ketika pendidikan itu di kemudian hari mewujud menjadi sebuah bencana sosial. Bencana sosial ini terjadi karena pendidikan diterjemahkan menjadi hidup sukses. Sayangnya, makna sukses ini sering dikerdilkan. Sukses ini sering diterjemahkan pada materi, sehingga hidup sukses adalah hidup yang penuh materi. Mengutip suatu jurnal penelitian tentang pengalaman pengasuhan seorang koruptor kelas kakap yang diwawancarai secara kualitatif. Secara umum, ia mengatakan bahwa sejak usia dini, yang ditanamkan orang tua pada dirinya adalah kata-kata, semua orang ingin sukses, dan semua orang ingin tahu apa rahasia untuk menjadi sukses. Sukses di sini lagi-lagi identik dengan materi. Jadi orang hebat, jadi orang berpangkat, jadi orang kaya, dan lain sebagainya. Dari sejumlah data hasil survei oleh para psikolog ini, tidak ada satu orang pun orang tua yang mengatakan, kan gue udah pesan sama lo pada, supaya hidup jujur, supaya hidup kita nggak hancur. Dan sayangnya di bangku sekolah hari ini, nilai kejujuran itu belum bisa diakomodasi dengan cukup baik. Ketika kita melihat kegiatan evaluasi belajar melalui penilaian tengah dan akhir semester, anak kerap melakukan tindak mencontek untuk menyelamatkan nilainya. Hal ini tidak dimaksudkan bahwa mendapatkan nilai tinggi bukan menjadi sesuatu yang penting. Tapi sayangnya nilai kejujuran selalu menjadi urutan kesekian dibanding dengan prestis mendapatkan nilai tinggi berbentuk simbol angka dalam rapor. Contoh lain misalnya ketika anak menjawab suatu pertanyaan dalam ulangan PPKN. Di sana tertera suatu pertanyaan, membuang sampah itu harus pada? Dengan nalar logis mereka, semua pasti akan menjawab tempatnya. Tapi hal itu bertolak belakang dengan kesehariannya, yang membuang sampah sembarangan. Dari hal itu sudah menunjukkan bahwa kurang terbangunnya korelasi antara nilai kognitif dan nilai afektif dalam pendidikan di sekolah. Untuk menunjang proyek kemanusiaan jangka panjang ini, peran guru tentu tidak bisa dikesampingkan. Kita tahu guru dengan segala problematikanya masih menjadi ujung tombak dalam membangun konstruksi moral masa depan anak. Di zaman lampau, guru menempatkan strata paling tinggi dalam kultur sosialnya. Seorang guru haruslah berkasta Brahmin, artinya seorang raja sekalipun harus tunduk dan mencium kaki guru.
Itu menunjukkan bahwa ilmu sangat dihargai dan dijunjung tinggi oleh peradaban. Dan orang yang berilmu itu tentu memiliki nilai-nilai dasar karakter yang kuat. Guru haruslah jujur. Guru haruslah bijaksana. Guru haruslah berwawasan luas. Guru juga harus beradab. Guru harus juga bisa membaca masa depan anak. Sayangnya, nilai-nilai itu semua kurang dilestarikan dalam pribadi seorang guru hari ini. Terlepas dari hal itu, kita tidak bisa membendung zaman dan menghalau segala perubahan yang terus bergerak tanpa henti. Di zaman modern ini, guru merupakan sebuah profesi. Profesi ini bisa diukur tidak hanya dari keilmuan yang dimiliki, melainkan juga adanya pengakuan yang sah dari lembaga yang berwenang atas hal ini. Akhirnya, lagi-lagi di zaman ini, kita sulit sekali memisahkan antara profesi dan finansial. Seseorang ketika menekuni profesi, tentu untuk mendapatkan finansial. Sementara finansial akan mengukur sejauh mana profesi itu layak disematkan pada statusnya. Setidaknya ada beberapa hal yang membuat program pendidikan karakter ini kurang berjalan dengan maksimal jika kaitannya dengan guru sebagai garda terdepan yang mengawal jalannya proyek masa depan ini. Bagi sarjana lulusan ilmu keguruan, tentu tidak asing dengan ilmu pedagogik. Pedagogik ini tidak semata-mata cara berretorika dan membuat RPP semata. Jauh penting dari hal itu, pedagogik haruslah terkait dengan bagaimana cara guru mendeteksi kebutuhan anak dalam proses belajarnya, serta pembelajaran apa yang dibutuhkan anak dalam belajar. Selain itu, guru juga harus bisa menjadi motivator, membangun kelas, dan mengawal psikologis perkembangan anak selama belajar. Sayangnya, kompetensi-kompetensi semacam itu kurang dibangun dalam pribadi guru hari ini. Kebanyakan guru hari ini bahkan tidak mengerti untuk apa guna dan manfaat materi yang ia ajarkan pada siswa di dalam kelasnya, sehingga materi tersebut bisa berguna dalam kehidupannya. Itulah sebabnya, di zaman sekarang ini menjadi guru itu sangat mudah, karena kemampuan dasar dalam mengasesmen psikologi anak belum menjadi tolak ukur untuk profesi guru. Beban administrasi yang harus dipikul oleh guru itu sangat banyak. Silabus, RPP, protap, promes, dan administrasi lainnya harus dibuat setiap tahunnya. Sehingga terciptalah buku 1 dan buku 2 yang tersimpan rapi di atas meja sang guru. Masalah intinya bukan di situ. Tapi, apakah administrasi mengajar yang dibuat berjilid-jilid itu, yang menghabiskan kertas berim-rim banyaknya itu, yang menguras banyak energi dan memecah konsentrasi itu, masih relevan dengan kebutuhan proses mengajar guru? Apakah itu menyentuh esensi dalam proses pembelajaran anak? Jika peran guru sebagai pendidik harus beralih menjadi seorang administrator dan melakukan effort besar dalam menjalaninya, lantas bagaimana nasib anak di kelas? Karakter apa yang akan dibangun dengan membiarkan anak di dalam kelas tanpa dibimbing oleh sang guru? Kita tidak membahas guru yang berstatus PNS atau P3K, tapi guru honorer. Tentu saja mengandalkan finansial dari hanya menjadi guru honorer akan sangat miris. Terutama honorer-honorer yang berada di daerah terpencil. Mereka harus mengajar dengan beban administrasi yang sama seperti guru PNS, tapi dengan perlakuan finansial yang sangat berbeda. Bagaimana tidak? Dalam sebulan, penghasilan guru honorer masih ada yang berkisar 100 ribuan saja setiap bulannya. Jika kita perhatikan lebih detail lagi, ada kausalitas yang nyata terhadap masalah ini dan sulit dipisahkan satu dengan yang lainnya, di mana penghargaan guru honorer yang rendah itu secara kondisi akan balik lagi pada poin pertama. Mereka dibayar murah karena kompetensi guru honorer kebanyakan kurang memenuhi standar. Itu semua dikarenakan guru-guru kita dari awal tidak diarahkan untuk memiliki kecakapan dalam upaya membangun integritas diri dan nilai-nilai dalam profesi guru itu sendiri.
Indonesia dengan populasi manusia sebesar 267 juta jiwa. Kurang dari 3 juta populasi guru di seluruh Indonesia harus bisa mengakomodir kebutuhan belajar siswa sebanyak 45.357.157 jiwa, di mana hampir 70% pelajar itu berada di daerah luar Pulau Jawa yang terisolir, yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Masalah yang menyempurnakan kasus ini adalah kebanyakan guru hanya tersentralisasi di Pulau Jawa, sementara Pulau Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan sebagian kecil Pulau Sumatera, serta pulau-pulau kecil di sekitarnya kurang mendapatkan pasokan guru. Tentu, ini menjadi PR besar pemerintah dalam menjalankan misi membangun karakter siswa di daerah pinggiran di Indonesia. Tentu saja, permasalahan yang dikemukakan tersebut bukanlah untuk mendiskreditkan pihak tertentu yang berwenang atas hal ini. Tapi ini merupakan sebuah kritik besar bersama bagi kita selaku eksekutor dan pemerintah sebagai konseptor, agar pendidikan karakter yang dicanangkan bersama ini bisa berjalan dengan baik melalui peran guru yang berkualitas. Dari dinamika dan problematika yang telah dipaparkan secara panjang tersebut, tentunya perlu adanya solusi yang bisa diupayakan secara terstruktur dan tersistematis. Ibarat menghirup udara segar di tengah kepulan asap. Pemerintah berupaya mengembangkan SDM unggul secara holistik dan tidak berfokus kepada kemampuan kognitif saja. Melalui Permendikbud nomor 22 tahun 2020 tentang rencana dan strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024 melalui profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan 6 ciri utama. 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Bergotong royong. 4. Kreatif. 5. Bernalar kritis. Dan 6 adalah mandiri. Pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Untuk masa depan yang lebih baik dan produktif, khususnya di masa bonus demografi ini. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif. Membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang original, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Ini dari buku